Viral News kembali hadir bersama saya, Saranita. PDIP menduga ada pihak yang menjebak kadernya untuk melayangkan gugatan SK-DPP PDIP periode 2024-2025. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, memperingatkan sosok tersebut untuk tidak main-main. Dia menduga oknum itu perpanjangan dari alat kekuasaan yang mencoba memanipulasi kader PDIP. Terkait soal siapa yang ada di balik gerakan mengganggu partai ini, Roni menduga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Dia meminta masyarakat bertanya ke istana atau sosok yang bernama Mulyono terkait upaya pembegalan partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri tersebut. Mulyono sendiri belakangan trending di media sosial. Nama itu seperti nama kecil Presiden Jokowi yang diketahui dari buku Jokowi Menuju Cahaya, karya Albertin. Pihaknya juga menyambut baik langkah 5 kader yang akan mencabut gugatan tersebut. Roni menjelaskan, berdasarkan kronologi para kader PDIP itu, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan Partai PDIP. Pihaknya pun tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP. Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli menyebut pihaknya menerima laporan 5 orang yang menandatangani gugatan terkait surat keputusan kepengurusan DPP PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah seorang kader PDIP. Guntur mengungkapkan laporan itu sudah diterima ke DPP PDIP bidang kehormatan dan tengah diselidiki. 5 orang yang bernama Jupri Jairi, Manto Suwari, dan Sujoko itu diduga kuat hanya mengaku sebagai kader PDIP. Guntur mengungkapkan, hasil penyelidikan terkait status ke 5 orang itu nantinya akan diumumkan oleh Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun. Sebelumnya, 1 orang yang turut menandatangani gugatan SK kepengurusan DPP PDIP, yaitu Jairi, menyebut dirinya dan teman-temannya mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan oleh oknum pengacara bernama Anggiat BM Manalo. Jairi dan keempat rekannya dijebak dengan cara menandatangani selembar kertas kosong oleh Anggiat. Setelah memberikan tanda tangan, mereka diberi uang sebesar Rp300.000. Anggiat BM tiba-tiba datang ke salah satu posko tim pemenangan untuk meminta tanda tangan dirinya dan keempat rekannya. Jairi pun mengungkapkan tanda tangan itu bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi. Alhasil, setelah mereka menandatangani kertas kosong tersebut, justru tanda tangan itu dijadikan sebagai surat kuasa gugatan untuk menggugat SK kepengurusan DPP PDIP. Jairi dan keempat rekannya pun meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan seluruh kader Partai Banteng buntut adanya gugatan tersebut. Kemudian, mereka juga telah menyusun surat pencabutan kuasa dan berencana mencabut gugatan yang telah diajukan. Saya Jairi mewakili teman-teman saya. Pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwasanya kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Umum kami. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong
Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangani tersebut. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Ketua Umum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Izin penegasan kuasa tersebut. Nah, makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami, dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan surat kuasa. Makanya kami mencabut tuntutan tersebut. Mencabut. Jadi ini supaya didengarkan oleh pengadilan juga, maksud Bapak begitu ya? Iya. Boleh disampaikan nggak harapannya terhadap pengadilan tempat pengaduan itu? Apa harapannya? Apakah supaya tidak dilanjutkankah gugatan telah masuk atau seperti apa? Nah, kalau untuk gugatan itu, yang gugatan kami sampaikan ini, ya kami membatalkan. Oke. Membatalkan. Kami tidak menuntut atau menggugat. Karena kami tidak pernah menuntut atau menggugat sebelumnya. Jadi kami ini dalam posisi dijebak. Dari Kalau pengadilan sendiri udah ada yang menghubungi Bapak? belum ada dari pihak pengadilan, belum ada yang menghubungi kami berlima. Berarti langkah selanjutnya berarti Bapak yang akan langsung datang untuk Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. PDIP menduga ada pihak yang menjebak kadernya untuk melayangkan gugatan SK DPP PDIP periode 2024-2025. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, memperingatkan sosok tersebut untuk tidak main-main. Dia menduga oknum itu perpanjangan dari alat kekuasaan yang mencoba memanipulasi kader PDIP. Terkait soal siapa yang ada di balik gerakan mengganggu partai ini, Roni menduga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Dia meminta masyarakat bertanya ke istana atau sosok yang bernama Mulyono terkait upaya pembegalan partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri tersebut. Mulyono sendiri belakangan trending di media sosial. Nama itu seperti nama kecil Presiden Jokowi yang diketahui dari buku Jokowi Menuju Cahaya, karya Albertine. Pihaknya juga menyambut baik langkah 5 kader yang akan mencabut gugatan tersebut. Roni menjelaskan, berdasarkan kronologi para kader PDIP itu, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan Partai PDIP. Pihaknya pun tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP. Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli menyebut pihaknya menerima laporan 5 orang yang menandatangani gugatan terkait surat keputusan kepengurusan DPP PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah seorang kader PDIP. Guntur mengungkapkan
laporan itu sudah diterima ke DPP PDIP bidang kehormatan dan tengah diselidiki. 5 orang yang bernama Jupri Jairi, Manto Suwari, dan Sujoko itu diduga kuat hanya mengaku sebagai kader PDIP. Guntur mengungkapkan, hasil penyelidikan terkait status kelima orang itu nantinya akan diumumkan oleh Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun. Sebelumnya, 1 orang yang turut menandatangani gugatan SK kepengurusan DPP PDIP, yaitu Jairi, menyebut dirinya dan teman-temannya mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan oleh oknum pengacara bernama Anggiat BM Manalu. Jairi dan keempat rekannya dijebak dengan cara menandatangani selembar kertas kosong oleh Anggiat. Setelah memberikan tanda tangan, mereka diberi uang sebesar Rp300.000. Anggiat BM tiba-tiba datang ke salah satu posko tim pemenangan untuk meminta tanda tangan dirinya dan keempat rekannya. Jairi pun mengungkapkan tanda tangan itu bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi. Alhasil, setelah mereka menandatangani kertas kosong tersebut, justru tanda tangan itu dijadikan sebagai surat kuasa gugatan untuk menggugat SK kepengurusan DPP PDIP. Jairi dan keempat rekannya pun meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan seluruh kader Partai Banteng buntut adanya gugatan tersebut. Kemudian, mereka juga telah menyusun surat pencabutan kuasa dan berencana mencabut gugatan yang telah diajukan. Saya Jairi mewakili teman-teman saya. Pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwasanya kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Umum kami. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangani tersebut. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Ketua Umum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Izin penegasan Pak. Kuasa tersebut. Nah, makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami, dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan surat kuasa. Makanya kami mencabut tuntutan tersebut. Mencabut. Jadi ini supaya didengarkan oleh pengadilan juga, maksud Bapak begitu ya? Iya. Boleh disampaikan nggak harapannya terhadap pengadilan tempat pengaduan itu? Apa harapannya? Apakah supaya tidak dilanjutkankah gugatan telah masuk atau seperti apa? Nah, kalau untuk gugatan itu
Yang gugatan kami sampaikan ini, ya kami membatalkan. Membatalkan. Kami tidak menuntut atau menggugat. Karena kami tidak pernah menuntut atau menggugat sebelumnya. Jadi kami ini dalam posisi dijebak. Untuk dari Kalau- pengadilan sendiri udah ada yang menghubungi Bapak? Belum ada dari pihak pengadilan, belum ada yang menghubungi kami berlima. Berarti langkah selanjutnya Viral News kembali hadir bersama saya Saradita. PDIP menduga ada pihak yang menjebak kadernya untuk melayangkan gugatan SK DPP PDIP periode 2024-2025. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, memperingatkan sosok tersebut untuk tidak main-main. Dia menduga oknum itu perpanjangan dari alat kekuasaan yang mencoba memanipulasi kader PDIP. Terkait soal siapa yang ada di balik gerakan mengganggu partai ini, Roni menduga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Dia meminta masyarakat bertanya ke istana atau sosok yang bernama Mulyono terkait upaya pembegalan partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri tersebut. Mulyono sendiri belakangan trending di media sosial. Nama itu seperti nama kecil Presiden Jokowi yang diketahui dari buku Jokowi Menuju Cahaya, karya Albertine. Pihaknya juga menyambut baik langkah 5 kader yang akan mencabut gugatan tersebut. Roni menjelaskan, berdasarkan kronologi para kader PDIP itu, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai PDIP. Pihaknya pun tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP. Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli menyebut pihaknya menerima laporan 5 orang yang menandatangani gugatan terkait surat keputusan kepengurusan DPP PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah seorang kader PDIP. Guntur mengungkapkan laporan itu sudah diterima ke DPP PDIP bidang kehormatan dan tengah diselidiki. 5 orang yang bernama Jupri Jairi, Manto Suwari, dan Sujoko itu diduga kuat hanya mengaku sebagai kader PDIP. Guntur mengungkapkan hasil penyelidikan terkait status ke-5 orang itu nantinya akan diumumkan oleh Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun. Sebelumnya, 1 orang yang turut menandatangani gugatan SK kepengurusan DPP PDIP, yaitu Jairi, menyebut dirinya dan teman-temannya mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan oleh oknum pengacara bernama Anggiat BM Manalo. Jairi dan keempat rekannya dijebak dengan cara menandatangani selembar kertas kosong oleh Anggiat. Setelah memberikan tanda tangan, mereka diberi uang sebesar Rp300.000. Anggiat BM tiba-tiba datang ke salah satu posko tim pemenangan untuk meminta tanda tangan dirinya dan keempat rekannya. Jairi pun mengungkapkan tanda tangan itu bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi. Alhasil, setelah mereka menandatangani kertas kosong tersebut, justru tanda tangan itu dijadikan sebagai surat kuasa gugatan untuk menggugat SK kepengurusan DPP PDIP. Jairi dan keempat rekannya pun meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan seluruh kader Partai Banteng buntut adanya gugatan tersebut. Kemudian, mereka juga telah menyusun surat pencabutan kuasa dan berencana mencabut gugatan yang telah diajukan. Saya Jairi mewakili teman-teman saya. Pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini saya menyatakan atau mengklarifikasi
bahwasanya kami ya merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada ketua umum kami. Kami cuma hanya dimintakan tanda tangan di atas kertas kosong. Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar Rp300.000. Jadi kami ini tidak tahu menahu masalah surat yang kami tanda tangan tersebut. Dan semoga kasus ini menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lagi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya minta maaf kepada Ketua Umum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Pak, izin penegasan Pak. Kuasa tersebut. Nah, makanya malam ini kita buat surat pencabutan gugatan yang mengatasnamakan kami, dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Anggiat BM Manalu. Kami tidak pernah memberikan surat kuasa. Makanya kami mencabut tuntutan tersebut. Mencabut. Jadi ini supaya didengarkan oleh pengadilan juga, maksud Bapak begitu ya? Iya. Boleh disampaikan nggak harapannya terhadap pengadilan tempat pengaduan itu? Apa harapannya? Apakah supaya tidak dilanjutkan kah gugatan telah masuk atau seperti apa? Nah, kalau untuk gugatan itu, yang gugatan itu kami sampaikan ini, ya kami membatalkan. Oke. Membatalkan. Kami tidak menuntut atau menggugat. Karena kami tidak pernah menuntut atau menggugat sebelumnya. Jadi kami ini dalam posisi dijebak. Untuk dari Kalau- pengadilan sendiri udah ada yang menghubungi Bapak? Belum ada. Belum ada dari pihak pengadilan, belum ada yang menghubungi kami berlima. Berarti langkah selanjutnya Viral News kembali hadir bersama saya Saranita. PDIP menduga ada pihak yang menjebak kadernya untuk melayangkan gugatan SK DPP PDIP periode 2024-2025. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, memperingatkan sosok tersebut untuk tidak main-main. Dia menduga oknum itu perpanjangan dari alat kekuasaan yang mencoba memanipulasi kader PDIP. Terkait soal siapa yang ada di balik gerakan mengganggu partai ini, Roni menduga ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Dia meminta masyarakat bertanya ke istana atau sosok yang bernama Mulyono terkait upaya pembegalan partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri tersebut. Mulyono sendiri belakangan trending di media sosial. Nama itu seperti nama kecil Presiden Jokowi yang diketahui dari buku Jokowi Menuju Cahaya, karya Albertine. Pihaknya juga menyambut baik langkah 5 kader yang akan mencabut gugatan tersebut. Roni menjelaskan, berdasarkan kronologi para kader PDIP itu, awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan Partai PDIP. Pihaknya pun tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP. Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli menyebut pihaknya menerima laporan 5 orang yang menandatangani gugatan terkait surat keputusan kepengurusan DPP PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukanlah seorang kader PDIP.
Guntur mengungkapkan laporan itu sudah diterima ke DPP PDIP bidang kehormatan dan tengah diselidiki. 5 orang yang bernama Jupri Jairi, Manto Suwari, dan Sujoko itu diduga kuat hanya mengaku sebagai kader PDIP. Guntur mengungkapkan hasil penyelidikan terkait status kelima orang itu nantinya akan diumumkan oleh Ketua DPP PDIP bidang kehormatan Komarudin Watubun. Sebelumnya, 1 orang yang turut menandatangani gugatan SK kepengurusan DPP PDIP, yaitu Jairi, menyebut dirinya dan teman-temannya mengaku dijebak dan ditipu untuk memberikan tanda tangan oleh oknum pengacara bernama Anggiat BM Manalo. Jairi dan keempat rekannya dijebak dengan cara menandatangani selembar kertas kosong oleh Anggiat. Setelah memberikan tanda tangan, mereka diberi uang sebesar Rp300.000. Anggiat BM tiba-tiba datang ke salah satu posko tim pemenangan untuk meminta tanda tangan dirinya dan keempat rekannya. Jairi pun mengungkapkan tanda tangan itu bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap demokrasi. Alhasil, setelah mereka menandatangani kertas kosong tersebut, justru tanda tangan itu dijadikan sebagai surat kuasa gugatan untuk menggugat SK kepengurusan DPP PDIP. Jairi dan keempat rekannya pun meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, dan seluruh kader Partai Banteng buntut adanya gugatan tersebut. Kemudian, mereka juga telah menyusun surat pencabutan kuasa dan berencana mencabut gugatan yang telah diajukan. Saya Jairi mewakili teman-teman saya. Pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini, saya menyatakan atau mengklarifikasi